Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita berbeda jarak, tidak bertemu, tapi semoga kita semua sehat dan mudah-mudahan semoga semester depan kita ketemu langsung ya gitu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang teknik bagaimana memanipulasi data. Memanipulasi data di sini bukan dalam hal kriminal ya, tapi bagaimana kita mengubah data dalam pemrograman MATLAB kita. Karena hal ini akan sering kita gunakan nanti ketika kita membentuk suatu pemrograman, pengolahan data kayak gitu. Sebelum sampai ke teknik bagaimana memanipulasi data, kita perkenalkan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada pada MATLAB, fungsi matematika yang biasa kita temukan di kalkulus atau matematika dasar. Lalu bagaimana fungsi ini ditampilkan di dalam MATLAB. Pertama, kita mengenal ada namanya fungsi eksponensial dan logaritma, yang mana ketika di MATLAB itu diperintahkan dengan eksponen, exp, x, nanti ini angkanya berapa misalnya. Ini merupakan pangkat natural dari x, yaitu e berpangkat x. Lalu logaritma x, itu logaritma natural dari x, yaitu ln x. Jadi di MATLAB dituliskan seperti ini. Lalu ada logaritma 10x, itu logaritma yang basisnya 10 itu SQRT, akar kuadrat, squared, akar kuadrat dari X, jadi misalnya squared dari 25, kayak gitu, maka mungkin hasilnya nanti 5. Lalu ada fungsi trigonometri, dikenalnya ada sin X, cos X, tangen X, kotangen X, sekan X, kosekan X. Ini fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. X dalam satuan radian. Lalu, A sin X, A cos X, A tangen X, A kot tangen, A sek X, A kosek X, ini dinamakan dengan fungsi arcus trigonometri. Inverse-nya berarti. Lalu ada fungsi trigonometri hiperbolik, di MATLAB dikenal sin HX, ini hiperboliknya menunjukkan hiperbolik, cos HX, tangen HX, kot HX, sekan HX, lalu kosekan X. Nah, ini bentuk fungsi trigonometri. Lalu berlanjut lagi, A sin HX, A cos HX, A tangen HX, A kotangen HX, A sekan HX, A kosekan HX. Ini adalah arcus daripada hiperbolik di trigonometri. Lalu ada fungsi pembulatan. Fungsi pembulatan di perintah MATLAB dikenal ada fix X, berarti pembulatan ke arah 0. Lalu floor X, ini adalah pembulatan X ke arah negatif tak terhingga. Lalu ada sail X, ini pembulatan X ke arah positif tak terhingga. Lalu ada round X, pembulatan ke B. Ada mod X, Y, sisa pembagian dari X per Y, ini modulo. Lalu ada seigan X, fungsi signum. Ada rem X, Y, sisa pembagian dari X dibagi Y. Lalu yang selanjutnya ada pada fungsi kompleks. Fungsi kompleks dikenalnya adalah ABZ, magnitude dari bilangan kompleks Z, lalu real Z, komponen real dari bilangan kompleks Z, image Z, bilangan imaginernya dari kompleks Z, angle Z, sudut fase dalam koordinat polar, kemudian konj Z, itu konjugasi bilangan kompleks Z. Ini ada beberapa yang sudah kita praktekkan, misalnya seperti ini. Ada kita memiliki suatu variabel kita namanya adalah A, itu adalah pi kali 2. Ini ada variabel kita namanya adalah variabel A, namanya adalah pi kali 2. Ini sama dengan B-nya adalah
250, C-nya min 5, D-nya 20. Maka kalau misalnya kita enter, maka keluarnya adalah ini. Pi kali 2, berarti adalah 3,14 dikali 2, karena dia langsung kita bentuk kayak gini. Jadi B-nya 250, C-nya min 5, D-nya 20. Kemudian kita ingin akar dari SQRT, akar dari 10 kali D. 10 kali D. Maka SQRT 10 dikali 20, maka adalah 200. Akar 200 itu adalah 14,1421. Jadi ini percontohan, nanti kita praktekkan. Lalu selanjutnya ada dikenal lagi adalah operator logika. Operator logika pada MATLAB ada operator dan atau NA, B, ini adalah menghasilkan nilai true jika kedua elemen yang bersusun memiliki nilai true. Jadi ini untuk logika ya, ketika nanti kita di dalam MATLAB, operator kita yang pakai adalah dan, N, A, B, ini nanti akan menghasilkan suatu pernyataan benarkah mengikuti keanggotaan daripada pernyataan yang kita buat, atau penulisan yang garis tegak atau or A, B. Ini menyatakan adalah nilai true jika salah satu elemennya bernilai benar. Lalu ini negasi atau not A, boleh juga penulisannya. Not ini menyatakan komplement dari suatu anggota A. Ya, anggota, kalau misalnya pernyataannya A ya. Kalau pernyataan kita, ini kalau pernyataan kita adalah A. Kemudian XOR misalnya. XOR ini menghasilkan nilai true jika kedua elemen bersesuaian memiliki nilai yang berbeda. Ini operator logika, kita praktekkan nanti. Lalu selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini menyatakan operator yang juga adalah sebagai relasi. Jadi ini digunakan untuk membandingkan dua bilangan, apakah bilangan ini A, misalnya variabelnya A dengan B ya, maka apakah A sama dengan B, atau B lebih besar daripada A, atau B lebih kecil daripada A, atau kecil sama, besar sama, kayak gitu. Jadi ini ketika di pengoperasian operator ini, MATLAB akan menghasilkan nilai logikanya 1 ketika dia benar, ketika dia pernyataan kita itu benar dengan apa yang kita tanyakan. Lalu bernilai 0 ketika dia adalah salah. Operator perbandingan itu adalah pertama, operator di MATLAB, kata sama dengan, ketika dia operator perbandingan, itu tidak tanda 1 sama dengannya, tapi 2. Ini menunjukkan adalah di MATLAB ada operator perbandingan yang ketika misalnya kita dalam operasi sama dengan cuma 1, tapi kalau misalnya perbandingan di dalam MATLAB ketika menyatakan adalah operator perbandingan, maka penulisannya adalah 2 sama dengan. Maka ini artinya adalah sama dengannya, sama dengan. Lalu ada negasi sama dengan, ini adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan, ibaratnya adalah ingkarannya. Lalu ini besar, lebih dari, besar sama, lebih dari atau sama dengan, ini kecil dari, kemudian kecil sama atau kurang dari atau sama dengan. Lalu di dalam MATLAB juga menyediakan itu adalah format tampilan angka. Ini ada beberapa perintah di dalam MATLAB, misalnya kita menuliskan adalah format sort, default, contohnya adalah ini, default daripada si MATLAB itu adalah menghasilkan 4 angka di belakang koma. Jadi ini format sort, contoh default, contohnya kita adalah penulisan pi misalnya. Maka ini adalah 4 digit setelah titik desimal. Lalu ada format long. Ini ketika di format long kita tuliskan, maka MATLAB akan mengeluarkan adalah 15 angka di belakang koma. Lalu format sort E, maka ini adalah 4 digit setelah titik desimal.
ditambah dengan eksponennya. Jadi ini 3 pi ya, kalau seandainya kita buatkan pi, tapi format short P kayak gitu. Misalnya maka akan keluar adalah 3,1416 E plus 00. Jadi kalau seandainya nanti kita buatkan apa, E plus berapa lagi di sini, maka 3, berapa. Lalu format long E ini adalah menyatakan ketika 15 digit, berarti gabungan ya, gabungan yang kedua, menyatakan 15 digit di belakang angka, tapi ada terakhirnya itu kita tuliskan adalah E pas berapa, kayak gitu. Lalu ada format short G, itu adalah menampilkan yang terbaik daripada format yang short E-nya, Jadi ada EE-nya itu yang terbaik itu sebenarnya berapa angka di belakang koma, kayak gitu. Jadi itu. Lalu ada format long G, ini adalah tampilan terbaik dari format long atau long E. Jadi perbaikan dari bukan perbaikan ya. Jadi ibaratnya ini adalah format yang sepantasnya kayak gitu. Sepantasnya sebenarnya itu seperti apa kayak gitu. Lalu selanjutnya ada format short eng, itu ada 4 digit setelah titik desimal ditambah eksponensialnya. Lalu ada format long eng, itu adalah 15 digit setelah titik desimalnya. Jadi ini agak mudah ya untuk menghafalnya. Jadi ada format plus, ini adalah positif, negatif, atau dia 0. Ada format bank, itu adalah 2 digit desimal. Kalau default-nya si MATLAB ini adalah 4 angka di belakang koma, maka kalau ketika misalnya kita tuliskan adalah format bank, maka dia akan mengeluarkan adalah 2 angka di belakang koma. Lalu format hex ini adalah bilangan heksadesimal, basisnya adalah 6. Maka pi itu ketika basisnya 6 nilainya adalah misalnya segini. Lalu ada format rad. Format rad ini menyampaikan tentang pendekatan rasio. Jadi ibaratnya pembagiannya kayak gitu. Itu tentang bagaimana penampilan MATLAB, operator-operatornya, kemudian dalam penampilan bilangan juga, kemudian tadi kita juga sudah lihat bagaimana fungsi-fungsi umumnya. Nanti itu kita coba praktekkan juga. Ini selanjutnya kita masuk ke teknik manipulasi data. Jadi ini MATLAB kan basisnya adalah matriks ya, adalah matriks. Kemudian nanti kita bisa merubah-rubah matriks yang kita miliki ini, karena ketika kita mengolah data, ada nanti kecenderungan kita akan mengubahnya karena sesuai dengan keperluan yang kita miliki kayak gitu. Pertama, bagaimana teknik membangun data? Pertama adalah untuk membangun data ya, memanipulasi data itu pertama kita masuk ke membangun data. Yang pertama itu adalah membangun data dengan elemen yang telah ditentukan. Jadi ada kita memiliki suatu matriks kita ini sudah kita tahu bahwasanya anggota-anggotanya adalah ini kayak gitu. Jadi yang pertama kita sudah pelajari juga dulu sebelum-sebelumnya itu bagaimana cara menuliskan matriks ya. Ini matriks ukuran 1x1, berarti baris ini barisnya 1, kemudian kolomnya 3. Lalu ini kita memiliki ibaratnya ini vektor ya. Ini kita menuliskan vektor 2, 4, 6, maka ini adalah untuk data vektor baris. Lalu ketika kita memiliki variabel X dengan vektor kolom, maka lihat perbedaannya. Kalau ini nggak ada titik komanya, kalau ini ada titik komanya. Ini menunjukkan adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3 kayak gitu. Jadi ini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1, maka dia dinamakan dengan vektor kolom. Lalu ketika kita mau menuliskan menjadi matriks ukurannya adalah 3x2 misalnya ya, ini adalah untuk data bentuk matriks.
Ini 246, 115, ini juga sudah pernah kita praktekkan. Lalu yang selanjutnya, membangun data dengan batas awal dan batas akhir. Batas awal dan batas akhir. Jadi kita ingin membentuk suatu bilangan dari A, dari sekian ke sekian, kayak gitu. Jadi bisa kita tuliskan, ini variabelnya kita tulis saja sudut SDT, misalnya ya, Anda mau membuatnya menjadi nama Anda sendiri biar eksis, enggak masalah. Ini sudut sama dengan kurung siku 30 sampai 35, maka titik 2 sampai 35. Maka ini hasilnya 30, 31, 32, 33, 34, 35. Maka ketika kita menuliskan suatu suatu matriks atau suatu data dari sekian ke sekian, maka penulisannya adalah variabelnya sama dengan kemudian kurung kurawal, siku, lalu angka depannya, kemudian sampai berapa. Jadi ini bentuknya adalah yang dikeluarkannya adalah bilangan bulatnya. Jadi ini yang dikeluarkannya adalah berupa bilangan bulatnya. Yang ketiga adalah membangun data dengan batas awal, kemudian ada increment-nya dan batas akhir. Jadi ada jaraknya kayak gitu. Ada increment-nya. Lalu ini misalnya kita memiliki suatu variabel sudut SDT sama dengan kurung kurawal 30.2, 10.2, 90. Ini artinya adalah kita mulai dari 30, kemudian jaraknya adalah 10 dan berakhir di 90. Maka hasilnya adalah 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yang keempat, membangun data dengan batas awal dan batas akhir, tetapi jumlah data ditentukan. Nah ini, jumlah data ditentukan, kalau tadi tidak, batasnya aja yang kita tentukan dan berapa jaraknya. Maka untuk ini, kita anggap variabel kita namanya adalah SDT sama dengan line space. Line space ini ini sintaknya ya. Kalau tadi nggak ada ininya line space, tapi kurungnya kurung kurawal biasa. 30,90 berarti adalah awalnya 30 dan berakhir dari 90 dan yang dikeluarkan adalah 5 data. Maka dia akan membagi sendiri jaraknya nanti. Maka hasilnya adalah karena ini 5, maka dia jaraknya 15. Menentukan 15, ini jaraknya siapa? Ini MATLAB sendiri yang menentukan jaraknya. Sesuai dengan banyak data yang ingin kita tampilkan. Maka dari hasil ini diperoleh 30, 45, 60, 75, 90. Lalu selanjutnya adalah membangun data logaritmik dengan batas awal dan batas akhir, tetapi jumlah dapat ditentukan. Jadi ini X, misalkan variabel kita adalah X ya, ada long space, batas awalnya adalah 2, kemudian batas akhirnya adalah 5, tetapi jumlahnya kita minta adalah 5. Maka dia long space katanya ya, berarti dalam bentuk yang space panjang, maka dia akan mengeluarkan hasilnya adalah sebanyak 5, itu adalah 0,0100, kemudian 0,0316, 0,1, 000, 0,3162, kemudian 1,0000. Yang keenam, itu adalah membangun data menggunakan standar matriks MATLAB. Ini adalah yang pertama kita bahas adalah cara membuat data matriks dengan semua elemen bernilai 1. Maka sintak yang kita gunakan adalah ketika kita mau membentuk variabel kita adalah X misalnya, maka sintaknya kita adalah honest 3,4. Artinya adalah semua matriks kita berisi 1 ukuran 3,4. Matriksnya ukuran 3,4, barisnya 3, kolomnya 4.
Maka hasilnya akan ada 111111111111. Nah, ini. Lalu selanjutnya, cara membuat data matriks dengan semua elemen bernilai 0, maka adalah variabel matriks kita namanya adalah X sama dengan zeros 3,4, maka matriks ukuran 3,4 dengan nilai semuanya adalah 0. Tampilannya seperti ini. Lalu membangun data matriks dengan bentuk identitas. Maka sintaknya adalah EY ya, tapi penulisannya adalah matriks X kita sama dengan EY 4,4. Artinya adalah matriks identitas yang akan kita keluarkan itu adalah ukuran 4 kali 4. Barisnya 4, kolomnya 4. Selanjutnya, membangun data random. Jadi ketika misalnya kita melakukan suatu penelitian, sering kita ingin mengeluarkan data bentuk random kayak gitu. Jadi pembangkitan data melalui MATLAB. Biasanya ini adalah ketika kita mau simulasi data kayak gitu. Caranya adalah membangkitkan data, format matriks yang akan kita keluarkan itu adalah X sama dengan random. Ini random, tapi ketika di MATLAB dia mengenalnya adalah RAND 4,4. Maka random 4,4 maka random 4,4. Maka dia akan mengeluarkan random ukuran 4,4. Inilah matriksnya. Nanti biasanya masing-masing orang akan berbeda randoman data karena dia adalah acak pembangkitan daripada MATLAB kayak gitu. Jadi ini selanjutnya jika kita ingin membangkitkan data random dengan interval tertentu, kalau ini kan acak nih dari yang pertama ini acak dari MATLAB sendiri, dia mau mengeluarkannya berapa. Tapi kita ingin memiliki data random dalam interval tertentu kayak gitu. Jadi sintaknya bisa dengan menggunakan variabel sama dengan kurung kurawal akhir, kemudian random berapa. Ini random berapanya ditulis, ini adalah ukuran kita mau berapa, kayak gitu. Ini bintang akhir dikurangi awal. Ini kurung kurawal lagi. Jadi misalnya kita ingin menentukan atau kita ingin membuat suatu randoman data, tapi dari nilai interval 5 sampai 7. 5 sampai 7. Maka bisa kita sebutkan bahwasanya awal kita adalah 5 dan akhir kita adalah 7. Maka ini akan mengeluarkan variabel kita namanya misalnya A sama dengan 7 dikurang ya, misalnya adalah variabel yang kita keluarkan adalah A, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 7 dikurang random 4 artinya adalah nanti yang akan kita keluarkan adalah ukuran 4 kali 4 kali 7 dikurang 5 kurung kurawalnya 3. Lalu ini akan menghasilkan, lihat nilai randoman daripada matriks ini adalah interval 5 sampai 7. Itu kalau seandainya kita ingin menetapkan seberapa selang interval variabel atau matriks yang akan kita tentukan atau akan kita peroleh dari cara random data. Teknik kedua itu adalah tadi membangun data, sekarang adalah bagaimana teknik orientasi data dan augmentasi data. Ya, pada kita lakukan adalah bagaimana mengubah orientasi data dengan transpose. Jadi kita di sini adalah mengubah data ya. Jadi kita transpose. Jadi ada matriks, kita ingin menjadikannya sebagai matriks transposnya. Maka kita bisa lakukan dengan cara anggap matriks kita tertulis adalah 237 649. Ini dengan Windows command Windows ya, kita tuliskan, maka akan tertuliskan adalah 237 649. Lalu kita ingin membentuk matriks transposnya, maka bisa kita tulis A
sama dengan A tanda petik 1 di atasnya. Nah, itu menunjukkan adalah transpose. Oh, kalau seandainya saya mau menulis B, boleh nggak, Bu? Boleh. Ini adalah artinya adalah matriks barunya lagi adalah matriks A yang diambil dari A transpose. Maka hasilnya adalah A itu 2, 6, 3, 4, 6, 7. Anda mau menulisnya C di sini boleh, nggak apa-apa. Jadi di sini ada tertulis C, misalnya ini ya, C sama dengan A transpose. Maka ini adalah C 2, 6, 3, 4, 6, 7. Menempel data pada baris. Menempel data pada baris. Ya kan sewaktu-waktu kita juga ingin memiliki suatu matriks A, tapi ini akan kita ada data baru yang masuk kayak gitu. Ini bagaimana cara memasukkannya. Jadi kita tidak perlu ketik ulang lagi kayak gitu. Caranya adalah ketika misalnya ketika misalnya kita memiliki suatu matriks A 2, 3, 7, 6, 4, 9, A-nya tertulis ini ketika di command Windows, lalu ada matriks baru yang akan kita tempel. Ini adalah B, vektor B, 2, 2, 2, tertulis B. Lalu bagaimana untuk menempelnya? Ketika misalnya kita ingin menempel, anggap matriks yang kita inginkan itu adalah namanya AUK. Terserah juga Anda mau memberikan nama apa. Nama Budi, nama Mawar misalnya, silahkan. Ini di sini kita tuliskan adalah AUK sama dengan kurung siku A, B. Jadi hampir sama dengan penulisan matriks juga. Cuma matriksnya sudah kita definisikan sebelumnya. Berarti A titik koma B. Maka muncullah AUK 237 649 222. Karena si B muncul yang di sini. Itu menempel pada baris. Sekarang adalah menempel pada kolom. Menempel pada kolom. Menempel pada kolom ketika kita memiliki matriks A, kemudian ada matriks B, 9 dengan 9, dengan matriks B ini berupa matriks kolom, bagaimana kita ketika misalnya mau menempelkan ke matriks yang A? Caranya adalah kita tentukan namanya. Ini juga masih Ibu sampaikan, terserah Anda mau namanya apa. Kalau di sini kita namakan adalah AUK. Sama dengan kurung siku A, ini tanpa ada titik koma ya. Kalau titik koma tadi adalah pada baris. Kalau pada kolom, A spasi B aja. Lalu kurung siku. Maka ini adalah 237 yang si A, lalu B-nya adalah 99. Itu adalah bagaimana menempel itu adalah bagaimana menempel suatu kolom kepada suatu matriks. Teknik yang ketiga itu adalah pengurutan data. Jadi ketika ada matriks kita, ya kan seolah-olah kita juga sewaktu-waktu kita akan menginginkan oh ya data ini diurutkan dari terbesar yang ke terkecil kayak gitu. Itu bagaimana caranya? Lalu yang pertama, cara mengurutkan data adalah untuk mengurutkan data pada arah kolom, maka kolom nanti yang jadi perhatian di sini. Maka sintaksnya adalah var2. var2 artinya adalah ini var2 nama variabelnya ya, nama variabel barunya apa. Lalu sintaksnya adalah ini var2. var2 sintaksnya adalah sort. var1 ini artinya adalah variabel yang lama, variabel matriks yang kita miliki, koma 1. Kalau koma 1 maka itu pada kolom. Maka kita memiliki contohnya, maka kita memiliki matriks A kita 2, 3, 1, 9, 6, 7, 7, 9, 5. Ini adalah matriks A kita ketika kita tampilnya bentuk kayak gini. Lalu kita ingin membentuk suatu matriks baru dengan urutan adalah pada kolom. Urutan pada kolom. Maka
Sintaknya adalah matriks baru kita itu kita namakan var2 ini dengan B. Sama dengan sort dari matriks A, kemudian yang diurutkan adalah kolom. Yang diurutkan adalah kolom. Maka kolom kita adalah 297, 369, 175. Maka kita lihat hasilnya adalah di sini maka dia akan urutkan dari terkecil ke terbesar 2, 7, 9. 3, 6, 9. 1, 5, 7. Nah, itu kalau untuk yang pengurutan kolom. Lalu bagaimana ketika pengurutannya adalah baris? Maka sintaknya adalah var2, variabel baru yang akan kita lakukan. Inginkan ini sort var1, 2. Kalau tadi kan koma 1 ya, ini adalah var1, 2. Artinya var1 adalah matriks yang akan kita urutkan dari baris. Maka kita contohkan ketika kita memiliki suatu matriks A 231 967 795, A-nya baris ya, maka baris kita adalah 231 967 795. Maka nilainya adalah matriks B kita yang ingin kita keluarkan. B adalah sort A, berarti diambil dari matriks A, 2. Maka baris yang diurutkan. Maka ini perhatikan barisnya. Maka ini berubah 1, 2, 3. Lalu di baris kedua 6, 7, 9. Baris ketiga 5, 7, 9. Nah, itu kalau sintaknya adalah ingin mengurutkan dalam bentuk baris. Ya, yang ketiga itu adalah mengurutkan berdasarkan indeks data. Jadi keinginan kita adalah pada sini ke satu kolom saja yang akan kita urutkan, kemudian adalah kolom-kolom yang lain nilainya akan mengikut kayak gitu. Kalau yang tadi kan diacaknya kayak gitu. Ini anggap kita memiliki matriks 231 967 795, maka tampilannya adalah A 231 967 795, kemudian kita ingin membentuk variabel baru namanya B sama dengan sort rows A diambil dari matriks A, 1. Maka yang jadi perhatian di sini adalah kolom pertama saja. Kolom pertama kita adalah 297. Maka yang paling kecil adalah 2. Lalu ngikut anggota di belakangnya 31. Lalu selanjutnya adalah 7. 7 ikut belakang anggota belakangnya 95, mengekor anggota di belakangnya. Lalu selanjutnya adalah 9, 6, 7. Nah, itu. Ya, selanjutnya kita adalah menyeleksi data. Pada saat menyeleksi data ini kita menggunakan sebagian data yang kita miliki di dalam suatu ya, yang kita miliki dalam suatu kumpulan data tanpa mengubah ukurannya dengan menyeleksinya menggunakan ekspresi matematika, ada sama dengan, negasi sama dengan, besar, besar sama, kecil, kecil sama. Jadi ini contohnya adalah matriks kita, matriks A 231 967 795. Nah, ini. Lalu kita ada matriks baru, matriks B, yang mana dia adalah dari matriks A yang anggotanya besar 7. Besar 7. Kemudian matriks B ini kali titik kali A. Berarti elemen-elemennya kita kalikan. Lalu di matriks A yang besar 7 itu 2, 3, 1 itu bukan besar 7. Maka karena dia ini enggak memenuhi, maka dia dituliskan 0, 0, 0. Lalu 9. 9, dia besar dari 7, maka dituliskan 9. 6, 0, 7, 0. Karena dia ini bukan besar sama ya, tapi besar. Maka 7 nggak masuk. Lalu 7, 0, 9, 9, 5, 0. Sebenarnya ini adalah ketika dia benar, maka dia akan menunjukkan 1, tapi ketika dia salah, maka dia akan tidak memenuhi, maksudnya maka dia akan tertulis adalah 0. Ini cara kerja dari
Ini adalah membangkit matriks bernilai 0 dan 1 sesuai kondisi yang diberikan. Jika memenuhi kondisi, anggota matriks bernilai 1. Jika tidak, maka elemen matriks bernilai 0. Jadi sebenarnya di sini itu adalah 1. Cuma karena B kita adalah titik kali A, maka adalah 1 kali 9, maka nilainya 9. Hal itu bisa kita lihat di sini, matriks A kita 2, 3, 1, 9, 6, 7, 7, 9, 5. Ada matriks C diambil dari matriks A yang tidak sama dengan 7. Ini matriks C, 1 tidak sama dengan 7, benar. 3 tidak sama dengan 7. 1 tidak sama dengan 7. 9 tidak sama dengan 7. 6 tidak sama dengan 7. Dan 7 sama dengan 7, berarti dia memenuhi, maka 0. 7 tidak sama dengan ini, 7 yang ini ya, dia memenuhi. Iya, 7 dia memenuhi, lalu 9 tidak sama dengan 7, benar. Ya, ini tidak sama, ini tidak memenuhi, ya ini memenuhi. 5 dia memenuhi. Maka karena kita tidak kalikan dengan suatu matriks A, A bintang A, maka dia hasilnya gini. Tapi kalau seandainya kita kalikan dengan A bintang A, maka hasilnya adalah 1 kali 2. Jadi ini dihasilkan 1 kali 2. 3 kali 1 kali 3, 3, 1 kali 1, 1. Nah, gitu juga seterusnya sampai dengan 5. Itu kenapa tadi hasilnya adalah langsung ke 9 di matriks yang ini. Ya, itu tentang fungsi umum di matematika pada MATLAB dan bentuk operasi, bagaimana cara untuk memanipulasi data. Itu materi kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan praktek mengenai teori kita ini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan. Ada yang diragukan, ada yang tidak paham, silahkan disampaikan di LMS kita. Ibu mohon maaf atas kesalahan penyampaiannya. Selamat sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.